sempat diambil karena abah meninggal waktu itu. Nah, monggo teman-teman yang semangat ya, jenengan silatnya mau lewat mana tujuannya, insya Allah bisa. Saya sendiri bisa sampai beasiswa ke Al-Azhar lewat silatnya bisa. Jenengan tujuannya apa selain memang aku salih filismis salih ya, jadi otak pemikiran yang sehat itu ada pada tubuh yang sehat. Selain itu bisa manusia itu jadi jembatan cita-cita dengan semua. Apalagi sekarang sudah terbuka ya, media sosial dan sebagainya. Kalau betul-betul dapat sertifikat pada Musa, insya Allah gampang daftar mau jadi satpam. Bahkan mungkin kalau kita Madinah dan seterusnya pada Musanya punya sertifikat bisa mungkin meskipun monggo ya. Nah, selain itu almarhum abah saya sendiri sebenarnya masuk pasukan khususnya Gus Dur. Jadi abah itu sering dipanggil ke Jakarta oleh Gus Dur karena abah itu banyak keahliannya. Dia bisa menghilang, bisa tembus dan seterusnya. Termasuk Kiai Khos yang sering dipanggil oleh Gus Dur, sering ke Jakarta. Jadi dengan semua mau melatih fisik saja tanpa ritual, tanpa tirakat bisa. Saya punya guru namanya Kiai Mustafa, itu jadi kiainya Tapak Suci yang memasukkan Tapak Suci ke pondok pesantren NU. Tapak Suci itu kan punyanya Muhammadiyah, tapi karena semua jurusnya itu yang guru saya namanya Kiai Mustafa ada di Pelosok sekarang, mulai dari jurus kata kerbau, terus merpati, naga, semua alat yang semua alat baik toilet, pedang, bahkan sampai selendang, kipas, beliau menguasai semua. Bahkan Kiai Mustafa ini terbang, bisa terbang, tapi tidak pakai tirakat, hanya mempelajari udara, hawa. Jadi hawa ini sifatnya padat, sama dengan batu, sama dengan kayu, sama dengan tembok, padat, tapi harus latihan untuk merasakan. Jadi kalau dipukul di sini pasti yang sana terlempar karena padat, benda padat. Selama ada di dunia, tidak pindah ke bulan dan lainnya, masih ada, pasti ada udara, meskipun dalam air itu ada. Jadi kalau masih bisa bernafas, Pak Mustafa ini mau ditusuk modal. Jadi pernafasannya kalau mau ditusuk dadanya ditaruh di dada, bisa tidak tembus, bahkan bisa terbang. Dengan coba lihat Sauli itu tidak pakai tirakat, tapi pakai pernafasan. Jadi selain memang melatih fisik, tapi kalau pada usaha biasanya dengan batinnya juga. Gitu. Terutama kiai-kiai kita, guru-guru kita, Gus Maksum, sesakti apapun kalau sudah naik gelang udah ada Gus Maksum, luntur semua ilmunya, nggak bisa dipakai. Jadi kalau tepuk bebas itu penting. Jadi monggo sama-sama bareng-bareng belajar keilmuan guru-guru kita, masalah keilmuan guru-guru kita, menyiapkan zahir dan batin, terutama siap untuk menjaga NKRI. Paling tidak dengan bisa menjaga keluarga, ya, bisa menjaga keluarga. Pun dari saya mengucapkan terima kasih atas nama keluarga Pondok Pesantren Bawah Tutup Islam. Saya mau sakit beri lama-lama. Ada riwayat Kelihat itu pernah, jadi pernah ada orang senang teruji, Kiai saya minta apa sudah jimat Kiai biar saya kebal. Oh ya sudah, cari cincin, beli cincin terus diisi oleh apa.
kebal betul. Ternyata punya musuh bajingan. Dan ini masih ada orang sekarang sampai dihukum. Jadi akhirnya diisi cincin itu kebal orang. Tapi kan di musuh saya alasan. Jadi waktu tidur sudah capek, payah macol, lute itu kan yang berbeda kopi. Akhirnya dibacok kebal, tidak apa satu kali kopi. Akhirnya karena ini punya teman, banyak temannya, bandingnya. Akhirnya ngajak temannya berapa orang pakai rantai. Waktu tidur langsung di rantai langsung digembok. Kepalanya langsung tiang kebun, meninggal, kebal, tapi meninggal. Akhirnya yang membunuh dihukum. Ada seorang dari cerita dihukum, pernah mau nyalon kepala desa tidak diterima karena sudah pernah dihukum pembunuhan dan mengaku cincinnya dikembalikan lagi. Sejak saat itu apa tidak mau memberikan azimat jimat kebal. Kebal yang mau amat deh. Kan jalan tak ada dibagian selamat. Tak mati. Ada juga di sini ada guru di sini dulu namanya Pak Soe, rambutnya gondrong, kebal, rambutnya tidak bisa dipotong. Sampai pulang ke rumah, pelendis tertronton. Tidak apa, pulangnya tidak apa, tapi ini ada. Jadi kalau jalan tipak, yang kebal kulitnya, tulangnya tebal, tapi uratnya karena terlalu berat. Penonton yang bawa cadangnya PLP diseret berapa kilo, akhirnya sininya tak cocok, kenlong, dan akhirnya dipanggil Pak Zain sudah meninggal. Saya di sini kebal kita anak. Saya nyaman cara rengongan teguh sekena. Teguh sekena itu sebenarnya bukan kebal, tapi selamat. Biasa kali keco bila lepas sekena tak boleh. Sebenarnya teguh sekena. Ada kebal teguh sekena, bahkan macam-macam ini manfaatnya. Saya ijazah dari apa ada, dari Genggong juga ada, langsung dari Hasan Sepuh ke Ningsus berikan ijazah saya. Harus dibaca kalau dari Ningsus 11, kalau dari apa 21 sebelum tidur. Ya, selamat. Ya, bacaan apa? Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Saya selama membuat di pelosok tidak pernah hilang sana, meskipun sudah dibuang, hilang sana balik. Pernah ada yang mengambil barang saya sudah di sini, sakit sampai masuk kamar sakit. Tak ada kita satu orang, tak kita sana. Tapi kalau sampai lupa langsung ditegur, karena mati. Kalau sampai lupa baca itu, lupa saja, bukan bisa aja lupa, langsung. Nah segera mengkorban lalu, lupain dulu. Jadi jangan sampai lupa. Fatihahnya kalau yang 11 ya selain mati itu bahwa sudah tambah sendiri, terus yang Hasan Sepuh Ningsus Susilawati Tinggong dibaca 11 tanpa bernafas, dibaca 50. Jadi coba Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, cepat 11 tanpa nafas. Itu dari Hasan Sepuh Ningsus. Kalau dari anak saya sama bacanya Bismillahirrahmanirrahim, tapi dibaca 21 sebelum tidur. Mau tidur pagi, mau tidur siang, mau tidur sore, pokoknya sebelum tidur dibaca 21. Karena ada orang apa seperti itu, terutama sihir itu biasanya karena badan itu kalau kita tidur terbuka, badan terbuka, cuma dengan tidak bisa lihat. Makanya masuk angin kok masuk angin gak bisa, karena badannya kalau tidur terbuka. Ya. Kalau yang apa sukmanya bisa keluar misalnya, otak saudara kereta empat bisa dikeluarkan, bisa. Ada
biasa, karena bihitin biasa tinggal itu kalau saya ngomong-ngomong gitu kadang hilang aja ada keluarnya dari kamar, bisa jadi 4, 5 dengan dirinya sendiri. Itu sudah profesor saudara, sudah profesor lulusan pondok sarang, tapi juga profesor biasa memimpin seminar-seminar di rumahku. Pernah sambil berboyo hilang selama 2 bulan, tidak ada yang mampu ambil. Ternyata di bawahnya baru tidur. Ini teman saya kamu tanya itu punya buku tebel segini, diberinya roh kidul. Kalau dibakar tak, kalau ada kebakaran dimakan langsung mati. Biasa dengar roh kidul juga beliau. Selain kami dengan Muhtar, kemana ini? Masuk sampai kemana-mana. Cerita apa barusan? Kalau jenengan mau tirakan di sana, tekan Muhtar bisa. Ya, untuk sementara saya tidak buka kalau di sini tidak buka untuk tirakan, ya. Karena saya sendiri belum sempat sekarang. Itu harus dilakukan rajin lalu. Kalau saya dulu buru-buru saya. Kalau kadang sudah 41 hari tidak makan, tidak minum, tidak tidur, sudah tinggal pulang. Masih muda belum nikah, ada kawin ada. Tak sempat. Jadi bakal jodoh, tak bisa jodoh. Sekarang Nabi Muhammad. Jadi monggo ya, mumpung masih muda, yang muda-muda terutama digali semua. Saya juga pernah musafir ke Madura, jalan kaki, ke Wali Songo 3 bulan jalan kaki. Ya sendiri, yang masa jalan, tidak usah bawa rumah. Ya, terus berani, rela kayak ya, apalagi bangsa cari guru sebanyak mungkin. Kan kali ini beliau itu kan bahasa rumah sakit jadi 5, jadi belajar kitabnya 5 orang. Saya nanya apa Kak? Iya, dia masuk semua undangan 5 datang semua. Jadi saudaranya 4 ini dikeluarkan. Kan di kereta 4 dia. Ya. Kalau belum bisa itu keluar, berarti memang dia ada tinggi. Kalau ada seumur berapa sekarang? Nggak nyampe 60-an. Kalau guru saya yang satu sudah berkurang. Guru saya yang satu ini Kiai Nawawi, beliau itu yang menjadi ketua keamanan waktu muktamar Kiai Asnaf Sukoharjo. Beliau itu keturunan langsung dari di Ponorogo. Semua Pak Harto dan semua presiden kenal dengan beliau. Kalau ada hal yang mendesak, beliau yang disuruh. Kiai Nawawi di Pelosok dalamnya. Semua keluarga Pelosok kenal. Banyak penghargaan dari Pak Harto, dari presiden-presiden, dari Polri terutama beliau. Termasuk yang angkat ninja yang perempuan, ada ninja perempuan. Beliau yang nanti kan sampai lama-lama akhirnya habis itu, karena juga beliau itu Nawawi yang ditugaskan waktu itu untuk nangkep ninja itu. Beliau bisa semua bela diri ke Nawawi. Kalau saya mau sowan, mau nanya apa, sebelum nanya dikasih duluan. Mau nanya ayat kursi, mau nanya ayat kursi saya di sini Gus. Belum ngomong dikasih duluan ke Nawawi. Tiap itu mesti dihadiri Nabi Hidir. Tadi sudah meninggal kan. Tinggal yang satu guru saya, guru batin kamu tadi. Semua dulu teman-teman saya keamanan diisi untuk kebal. Semua keamanan waktu itu di Pelosok diisi kebal. Terus saya diutus kiai untuk mempelajari ilmu tata suci di Pondok Gontor. Sebulan 2 kali ya di Pondok Gontor. Belajar tata suci untuk ngajar semua keamanan di Pondok Pelosok. Ustaz, gitu. Ya masih muda dulu. Sekarang sudah gede, boleh tahu teknik perkotaan. Mumpung masih muda, mumpung tidak ada harus abang pembagian besar, berderikat, wajib terakhir. Masa kalah kita, tapi kau sudah cepat dulu. Masa kalah kita, kan bisa. Hanya untuk memotivasi teman-teman semua agar lebih semangat lagi. Jadi bukan hanya secara zahir, tapi batin juga. Jadi sama-sama belajar. Itu saja. Terima kasih. Mohon maaf atas keterbatasan.
saya asli putra Probolinggo, kelahiran saya di Probolinggo. Rumah saya di belakang polsek, dari di bawah pengawasan polsek, saya keseharian di bawah pengawasannya Pak Adi. Ya, alamat saya Kerajaan. Status saya istri 1 anak 4. Anak saya 4 laki-laki semua. Tenang, kalian nggak usah cari muka sama saya nggak butuh mantu laki-laki. Oke, saya berpikir di sini, saya bangga bercampur teringat kepada histori kehidupan saya atau sejarah kehidupan saya sebelumnya. Saya kalau melihat seragam hitam begini, sabuk yang pertama kalau nggak salah sabuk hijau ya, pagar Nusa. Iya benar. Saya sama bos, saya jebolan pagar Nusa. Makanya kalau siapa Gus Hafid tadi menyampaikan, saya nggak heran kalau kita ingin sakti, ya, ngerti? Ya, kalau ingin benar-benar sakti, istilahnya kembali ilmu Allah tidak ada batasnya. Ilmu Allah tidak ada batasnya. Kalian mau masuk dari mana saja, kalian mau tirakat model kayak apa aja, mau amalan seperti apa aja, yakin pasti. Saya pakai Nusa tahun 2000 berapa bukan 95. Saya sudah pakai Nusa. Saya sudah bisa membunuh diri, mati, bisa, bukan subhat. Lu kan apa yang disampaikan, termasuk ini ada pisangnya. Di situ ada tanyakan sama Nusa. Ini salah satu ilmu dari Lirboyo juga sama, dari Gus Maksud. Itu mengiris pisang tanpa silet, tanpa pisau, kulitnya utuh, dalamnya hancur, bisa pakai Nusa. Iya, lo bener nih. Terus masalah tadi yang disampaikan Gus Habib, dirantai terus mati, kalau karena dia kebal dan sebagainya, berarti dia lupa. Di pagar Nusa itu ada silat tidur, bener? Siap. Iya. Loh, ojo boro saya sama-sama jebolan pagar Nusa, iya. Silat tidur, kamu tidur, posisi dipukul, nggak bisa. Dan itu sudah saya buktikan. Saya menghentikan amalan itu kenapa? Karena saya memandang emak saya. Saya takut durhaka pada orang tua. Orang tua kan nggak tahu. Itu hati-hati. Terus silat tidur itu saya amalkan waktu itu kurang lebih masih 17 hari. Itu pelaksanaan mau tidur, itu diamalkan. Itu mak saya bangunkan pagi. Saya tidurnya agak kolong dulu, makanya saya pendidikan di militer sering kena hukum gara-gara tidurnya gitu. Jadi dibangunkan susah. Mak saya bangunkannya pakai sapu. Saya tendang sapu. Astagfirullah. Pikir saya, wah ini orang tua saya. Jangan sampai saya durhaka. Nah itu kalau dengan memperdalam ilmu itu, hati-hati, mungkin dan membunuh diri. Ya, takut dan atau itu bener ada surat itu. Satu jengkal, jangankan dingin, nggak bisa dipukul di batu nggak bisa. Itu kalau sudah udah darah daging, bener. Oke, itu cuma permisu saya. Jadi saya basic saya sama kalian. Jadi kalau orang nendang terus kosong biasa, ya kan? Kecil, yang besar kecil gitu ya. Cuma satu, waspada ini hati. Ya, biasanya kalau kita sudah punya sedikit aja kelebihan, manusia itu nggak bisa dihindarkan dari sifat sombong. Kepalanya segede helm, kayak pakai helm. Sombong. Itu kan orang yang tidak kita baik, coba. Ya, sombongnya kalau mulai muncul, ya, benar ya? Lupa bahwasanya di atas langit ada langit. Itu sebenarnya apa ya? Bahasa perumpamaan bahwasanya tidak ada batas di ilmu Allah. Jadi kita mau ngambil dari mana sak waktu, gitu. Tapi gimana lagi raga kita ada batas. Raga kita ada batas. Mau bahkan ada kalau Arabnya saya nggak apa. Maknanya gini. Kau buat kayu-kayu di alam jagat raya ini sebagai pensil dan air yang ada di jagat raya ini sebagai bintang. Kau tuliskan dan itu tak akan selesai. Itu Allah. Bahasa Allah seperti itu. Nah, di situ. Makanya kalau belajar udah nggak usah kayak itu belajar yakin
satu berapa ini yang sekiranya bermanfaat. Loh iya, saya dulu sering kerjain dokter. Loh itu adalah dokter dulu kalau sudah mahir tenaga dalam dan sebagainya bisa dimainkan. Saya dulu pernah di tes jantung dan sama beliau ini waktu tes juga di tes jantung. Itu saya hilangkan dari tadi saya mainkan dokter. Dokter ngomongnya, Cung, kamu mati apa hidup? Itu dong, itu muncul lagi. Kamu coba lagi dengan di saya. Itu ya Allah, mau tidak mau kata dokter. Kecil, pakai musa, ya kan? Kalau tes itu saya, kalau tes sampai kalau nanti mungkin mau jangan bentar atau jangan dipakai, jangan ditiru. Tidak lulus. Pas dengar saya lulus, iya, ya. Itu saya. Jadi silakan dan sebagainya silakan. Tapi jangan melampaui batas. Kalau nggak kuat, wadah, kembali wadah. Kita ada wadah. Kalau yang bagus aku tadi menyampaikan ada pemecah diri dan sebagainya itu memang ada. Jangan bilang tidak ada. Memang ada. Iya. Memang ada orang jadi 4, jadi 3, jadi 5. Iya. Mungkin dalam film yang sampan jadi 7. Iya betul. Nggak tahu yang biasa dari mana. Kalau yang jadi 5 saya tahu. Ya. Oke. Itu jadi basic saya yang berdiri di depan kalian ini. Gandrik Gunawan dari Probolinggo ini yang menjadi warga Kerenjengan dan 2012 saya menikah 2008 masih tinggal di sini. Saya sama di sini kalian. 1, 2. Ingat, saya diminta untuk memberikan kalian wawasan kebangsaan. 1, karena apa? Kalian ini adalah bahasanya itu kekuatan cadangan kami sebagai kekuatan tempur cadangan kami. Oh kenapa harus diisi dengan wawasan kebangsaan? Karena kalian kekuatan cadangan kami. Jangan sampai kami sudah kehabisan personil. Misalnya saya setuju. Mungkin pada tahap-tahap berikutnya kalian diberikan pengetahuan berikutnya ada sedikit level mungkin kabupaten dan sebagainya. Diberikan pengetahuan dasar menembak. Itu nanti pelan-pelan akan saya sarankan ke Komandan Polri pelan-pelan. Jadi apa? Minimal tahu rasanya. Gitu? Jangan sampai begitu. Ya kita nggak ingin terjadi perang seperti Ukraina dan Rusia ini, nggak ingin. Cuma tidak menutup kemungkinan, nggak usah jauh-jauh. Sekarang wilayah kita sudah mulai jauh-jauh sama Australia, Cina, Malaysia juga mulai ini, kan gitu kan? Tidak menutup kemungkinan, tidak menutup kemungkinan. Nah, jadi kalianlah sebagai laskar cadangan kami, yang mana notabene negeri ini pejuang-pejuangnya terdahulu bukan semuanya orang Islam, tapi mayoritas orang Islam. Nah, itu bahasanya biar nggak dipelintir, betul nggak? Oh, semua orang Islam. Nah, ada juga yang beragama Nasrani, yang beragama Hindu juga ada. Contoh yang dari Arab Bali itu ada salah satu pahlawan dari Bali siapa? Ingat di pasar itu beliau orang ini. Nah, kalau kayak Cuk Ngadi orang Sulawesi, Pangeran Diponegoro asli. Bahkan beliau pada saat diciptakan di situ beliau ini apa? Dikhianati pada saat perjanjian di mana? Perjanjian dengan Belanda itu, Versi Belanda itu, beliau tahu kalau dijebak mau ditangkap dan sebagainya. Beliau meremas dudukan kursinya saja itu sangat membekas, gampang, ya, gampang. Ini bukan dudukan kursinya dari agar-agar. Nanti kalau pikir, kenapa kalau udah digalakkan? Ini sama dengan jati. Karena kekuatan beliau batin dan fisiknya bagus. Gitu. Ya. Jadi tujuannya kami berdiri di sini ada kepolisian dan kami tentara bukan ini karena kalian adalah dari mana sih negeri ini dibentuk, dari mana sih perjuangan ini dimulai, nah gitu. Jadi biar minimal, oh, saya bisa baca dari itu, Pak.
ketahui Google dan sebagainya, di situ banyak kepentingan. Tidak selalu mereka benar. Hati-hati, ya, hati-hati. YouTube, Google tidak selalu mereka benar. Banyak kepentingan di sana. Oke? Jadi adik-adik, harapan kami termasuk tadi yang disampaikan Pak Didik. Wah, kalau pil apa itu? Minimal nggak aneh-aneh. Koncolnya enggak, temannya naik gitu kan. Jangan saya punya prinsipnya. Dalam apapun ya, yang berapapun. Aku nggak naik, tapi nggak apa-apa. Katanya guru temannya masih banyak. Nah, jangan punya prinsip gitu ya. Ngerti? Wah, dia ngomong, saya nggak naik, tapi nggak apa-apa. Katanya guru temannya masih banyak. Wah, ini berat, ya. Hah? Dorong aja. Jadi di situ prestasi. Kedua, mungkin hal-hal positif yang bisa Anda ukir dalam masa muda saya. Sampai. Kenapa? Masa muda adik-adik tidak akan terulang. Ingat, tidak akan terulang. Udah yang banyak dulu, kau beli masa muda. Aku mau balik umur 15 tahun lagi, nggak bisa. Lewat sudah. Makanya ada pepatah mengatakan manfaatkan masa mudamu sebaik-baiknya. Karena apa? Cerminan masa tuamu nanti. Ya dari mudamu ini, nek mudamu bina ya insya Allah tua ini. Ngerti maksudnya? Nah, terus kalau masalah apa ini tentang jiwa-jiwa perjuangan itu memang harus dimunculkan. Kenapa? Jangan sampai pada saat negeri ini dibutuhkan tenaga-tenaga muda dan sebagainya. Aku tak nyolak buat bagus, gak usah perangis, jangan sudah pengen repot. Iya, ngerti maksudnya? Begitu dibutuhkan, ini bantu perang, sibuk bos, cicilan banyak. itu bahasa-bahasa ini yang udah mulai luntur jiwa perjuangan gitu. Jadi nggak terima kita kalau negeri kita dijajah orang asing, nggak terima kita kalau negeri kita ini. Karena apa yang kita pikirkan bukan kita. Kalau kayak saya pribadi, saya pikir ini sudah nunggu pensiun saja. Mungkin Pak ini juga nunggu pensiun. Tapi di depan ada adalah penerus perjuangan bangsa. Mau dijadikan apa negeri ini, mau dibawa kemana negeri ini? Apakah mau dijadikan negeri pilkoplo? Apakah mau dijadikan negeri satu-satu? Terserah. Kalianlah terus. Minimal jagalah lingkungan kalian, diri kalian sendiri, orang tua, saudara, dan sebagainya. Terus kedua, pembekalan ini kalian ini keterangannya apa? Pasukan khusus ya. Pasukan inti ya. Inti. Pasukan inti. Jangan belah-belah, itu belah-belah. Satu, kedua, pelajari kemampuan diri. Maksudnya apa? Masing-masing personal ini tidak sama kekuatannya. Kelebihannya tidak sama. Ada yang memang powernya mungkin kuat, ada yang batinnya yang macam-macam. Ya, ingat Allah menciptakan kita hingga lahir ke bumi ini, hingga lahir. Kenapa? Saudara-saudara kita yang tidak sempat lahir itu berarti belum sakti. Ngerti? Kalau ilmu pengetahuan Jawa mengatakan bahwa kita dalam hidup kita itu melakukan tapa berata, tirakat dan sebagainya. Tirakatnya utuh itu tidak pakai baju. Ada yang dulu yang terlahir bayi terus pakai baju enggak ada? Atau pakai celana jeans? Enggak ada. Nah, itu kalau pengetahuan Jawa itu mengatakan topo utuh sama ulang 10 dino tanpa busana. Nah itu kalau sudah sukses lain, nggak sukses mati. Macam-macam lah, ada yang kuburan, ada yang hilang dan sebagainya, betul kan? Loh iya, dan itu bisa. Makanya saya bilang disampaikan dosa tadi masalah kaum dan pengetahuan itu memang iya. Makanya tak sampaikan saya
Yakin karena saya dulu nilai itu. Wih, kebalik Bang. Nah saya waktu goblok, bukan kasih. Pikiran saya, di otak saya itu seperti Superman, tahu? Ditembak, nah cuma kiri-kirinya ya Superman, ditembak cuma ketawa kecil ya. Bahasa saya seperti itu. Jadi istilah Jawa itu ada dikatakan dibedil melese, dibacok akak-akak. Jadi ditembak itu nggak kena, dibacok ketawa-ketawa. Nah itu hebat sih. Nah, cuma dalam pengertian nanti kalian akan menuju pentahapan-pentahapan itu akan menuju. Kalian yakin dalam kedewasaan nanti akan berpikir, oh iya selamat ternyata. Benar. Iya, saya tak tahu kan itu dari sana yang bisa kulitnya selamat, tulangnya selamat, sendinya tidak selamat. Semper kan iya. Akhirnya semper. Kenapa kita gagal? Nah iya waktu saya katakan mengain. Ada. Lembut jagoan ya nak sekre. Loh. Tapi kalau Anda mau nyoba ilmu selamat, tak kasih dulu. Dan saya sudah membuktikan berkali-kali. Ya, itu gini. Saya pernah menemukan studi kasusnya. Jadi rumah itu, orang yang di rumah itu mau bersantai. Nyata, disihir. Kalau bahasa ini sihir. Jadi kejadian itu terjadi kalau nggak saya datang, istilahnya sebelum saya datang, atau saya sudah pulang, baru terjadi. Jadi tambahin sama teman-teman. Contoh pernah terjadi ini. Itu ada kiriman, tahu-tahu jatuh 6 orang yang punya rumah ada sakti orang yang punya rumah satu. Tahu-tahu jatuh itu pulang. Oh pulang. Dilihat nggak ada pohon, nggak ada apa. Tahu-tahu jatuh pulang kan aneh. Malam kalau siang mungkin dibawa burung ya, mungkin dibawa burung Jawa ini jatuh. Ini malam hari. Saya belum datang. Nah, begitu saya sudah datang sudah selesai. Mau oleh orang harusan kerja di museum. Nggak masuk. Kalau sudah wujud itu berarti nggak masuk. Makanya kalau Gus Habib tadi menyampaikan orang tidur itu terbuka lubang 9 itu, iya. Mosok aku nggak percaya. Nah ini orang muda itu banyak mosoknya, mosok. Iya, nggak percaya. Jadi makanya kok hanya gelas aqua itu galon masuk. Makanya saya kadang kalau guyonan sama teman-teman itu, tukang santet itu kurang ajar. Kenapa? Mengirim sesuatu kepada orang itu barang-barang yang nggak jelas. Paku yang sudah karat-karatan nggak bisa dipakai. Dikirimkan, betul? Silet apa itu? Dikirimkan. Bu sekali-kali kasih magiko, ya. Selalu orang bisa masak, kurang ajar orang. Iya, ini ngasih kiriman barang nggak berguna, kasih yang berguna gitu. Mungkin sendal batal yang masih baru, yang bilang dua, salah satu dua. Dikirimkan, enggak, dia pakai sendiri yang masih bagus, ya. Gitu. Jadi tujuan kami mengisi kalian agar kalian mempunyai mental juang, mempunyai jiwa kejuangan. Aslinya saya banyak yang akan saya paparkan di sini. Saya senang aslinya. Kalau berat jam berapa? Kalau latihan jam berapa? Jam 8 dan Jam 8 malam. Oh, sekarang ini jam? Iya. Ini berapa hari? Kenapa dan? Berapa hari? 4 hari besok terakhir. Oh, besok. Besok malam terakhir. Udah dari kemarin? Iya. Udah dianiaya? Sudah. Oh, Apa ya? kalau sudah dianiaya kan gitu. Iya. Terus saya jadi pertanyaan kalau saya apa ya dalam ini ya, kenapa ini kebanyakan kita nih kadang mau olahraga mau apa itu kebanyakan nggak perlu, betul? Ada tinju dulu masih ingat namanya lupa tinju dari Jawa Barat itu sekali sikat tumbang, sekali sikat musuhnya tumbang. Pikiran saya, kok nggak sampai ke luar negeri? Kok cuma utak-utakan di Jawa Barat, utak di Indonesia, habis itu meninggal. Itu yang jadi pertanyaan, kenapa
Indonesia ini tidak bisa keluar negeri. Ya contoh sepak bola. Yo, tidak usah jauh-jauh lagi tarik tambang. Jujur aja kalau tarik tambang, ya itu segala macam ilmu tenaga dalam semua main. Bahkan sampai pernah terjadi tambang itu terbakar karena abu yang situ punya yang sana terbakar, putus. Akhirnya nggak ada tarik tambang, ya putus. Tali henteng. Ya karena sama-sama lepas guna. Pertanyaan saya, ini hebat kok nggak bisa keluar negeri? Pinginnya saya kok main bola. Kalau bisa orang luar bola itu kita ijazah, kita masuk dan sebagainya, kasih lembu sekilan di bola itu. Kalau mau ditendang lawan itu gitu maksud saya. Pinginnya saya seperti itu. Karena apa? Sampai dengan detik ini negara-negara Piala Dunia yang terakhir kemarin tahun ini siapa yang Argentina. Indonesia belum ada yang kalahkan. Kita harus bangga, itu tangan dulu. Kita pernah ikut. Argentina pernah kalah sama? Terus Prancis pernah kalah sama? Ya, mereka masih Piala Dunia itu pegang juara, tapi pernah dikalahkan sama-sama ini. Indonesia tidak pernah kalah karena tidak pernah masuk dalam kelasnya ini. Lopot. Pertahankan itu. Saya tuh sering bola juga udah levelnya dunia. Kalau levelnya Cambridge tahunan itu sudah ya. Iya, bahasa saya itu levelnya Cambridge bal-balan tidak seperti itu tahunan sendiri. Andalkan itu bisa sambal terbang lah yang terbang. Gak level. Iya. Kenapa? Orang muda itu ibaratnya sumbu mercon. Sumbunya itu pendek. Makanya kalau saya bilang olah fisikalnya juga diiringi dengan olah batinnya. Ngerti? Kenapa? Di situ ada kesadaran yang mengontrol. Jangan istilahnya bahasanya disenggol buruk, ngerti mas? Senggol bacok, wah sorry. Ada belum senggol bacok, maka satu, ras, angin ya. Jangan. Tetap ada kontrol. Kenapa? Pak Didik menyampaikan wawasan hukum dan sebagainya. Jangan ada istilah ini. Nah, pembawaan saja. Hati-hati. Saya sendiri dulu belum jadi tentara sering bawa saja. Saya nggak begitu tahu. Masalah, gue senjata tajam itu ada masalahnya. Kenapa? Cuma nyebelah ya, tak betul gue. Gue sikap. Kalau sikap sikapnya satu. Kalau saya pribadi, Allah itu sikap paling hebat dalam mana? Ngerti? Nek gue kalau sikap maaf, soal yang kalau izin terus dibuka, berarti selesai. Makin cepat sikap kamu kalau saya musuhnya tak tunggu awas nguyuh, nguyuh kan dibuka sih ya, kacau mani, gitu kan? Nah itu, kenapa? Jadi ada hal lainnya. Satu, kedua, ada istilah yang agak keren itu bahasanya ini. Jangan sekali-kali membuat Allah cemburu. Ngerti mas? Jangan sekali-kali membuat Allah cemburu. Saya kalau nggak ada sikap ini pak, mati lampu pak. Kalau nggak ada sikap ini, hati-hati. Betul? Betul. Benar. Jangan sekali-kali membuat Allah cemburu. Udah tak selokan ini kok, pelambu, pelambu. Jangan sekali-kali membuat Allah cemburu. Yakin itu sama Allah. Benar. Nah, terus yakinnya tadi juga dalam artian diisi. Dan bodoh yakin toh, sebenarnya yakin juga belum nyampe. Kalau yakin yang belum yakin nyampe. Kalau saya bilang, karena yakinnya kita ini masih kelas ECG berikan, masih kelas bawah. Bawah. Nah, repot itu. Ya, nanti yang membuat keraguan itulah yang saya bilang keyakinan masih ECG beri. Itu yang takut cerdas kan? Ya. Nah, jadi keyakinan itu tanamkan benar-benar. Kalau menolak Allah tidak ada Tuhan selain Allah, yakin
jadikan dan tanamkan. Ya tadi kalau sampai ada pilihan itu sebenarnya pilihan-pilihan ini. Atau kalau disampaikan Pak Didi tadi pilihan-pilihan yang cepat. Pilih pemerintah apa bisa cinta kok edan. Nyatanya ini udah gila ya. Kamu pilih pemerintah atau bisa? Ini bisa. Berarti pemerintah orang bola. Iya. Ya sekarang. Nah, terjadilah manusia-manusia bom diri. Itu nggak ada yang bakso, ngerti? Yang itu bom diri nggak ada yang bakso, saya yakin. Ya iya, bom bakso di bangkai masih enak. Jadi, bakso pojokan itu masih enak, bom diri. Iya kan? Si pecel di pojokan masih enak, pecel di diri, gitu kan? Oh goblok ya. Jadi ada semua bentengi diri dengan keyakinan, dengan Pancasila, dengan la ilaha illallah itu, dengan NU, bentengi diri. Jangan sampai manusia-manusia biasanya orang-orang seperti itu, maaf, tampilannya meyakinkan. Jenggot satu jengkal, biasanya toh dengan sedikit bahasa kearab-araban, padahal di Arab mungkin dagangan sego goreng. Di Arab mungkin jualan nasi goreng. 2-3 tahun hafal bahasa Arab, main di sana. Mulai enggak jelas. Di sana jualan nasi goreng di Arab Saudi sana. Ngerti maksud? Jadi jangan gampang ini benar-benar syekh kepada syekh rewa. Oh gitu ya? Lebih jelas. Jadi kalau kita melihat rumus, ya hati-hati. Makanya saya bilang batin, fisik harus terkoneksi. Ngerti mas? Jadi kalau ragamu ini gampang ditipu, dikhianati dengan kalau batinmu tidak akan gampang ditipu. Yakin? Nah itu. Jadi kalau batinmu itu sudah terasah, terisi oleh zikir, terisi oleh sholat dan sebagainya, tidak gampang ditipu. Karena apa? Orang yang berniat itu sudah kita udah terasa dulu. Kampret mau nipu gua pergi, kita pergi aja. Contoh tukang gendam, tahu tukang gendam? Gendam itu apa? Apa kalau tukang gendam? Contoh ini, nah, aku datang ke terminal biasanya. Mas, dari mana? Awalnya dia ngetul, dia dari itu duluan. Dari mana? Oh, saya dari Keraksan. Oh, iya. Dia mau ke Kalimantan, mau kerja. Kayaknya saya pernah kenal sampean, mas. Ini mau melepas umur ya. Jangan sekali-kali ngomong. Iya kayaknya. Oh masuk ya, masuk. Persiapan barang-barangnya di pretel ini. Itu gendam. Apa kalau penipu? Hipnotis lah bahasa Indonesia. Itu gendam. Mulai minta duit, mulai minta barang-barang berharga, apalah. Saat nomor PIN ATM pun dikasih tahu. Itu gendam. Nah tapi kalau maaf, saya juga dari basic sama dengan kalian. Kalau dengan basic batin itu, dengan pakar busa itu yakin nggak masuk. Kenapa beri apa? Kalau ditinju itu hook, gitu. Kalau nggak uppercut kasih, gitu. Dekatin, kayak ini, gitu. Mari gue masih ono polisi ngomong aku kan ditipu pak. Ngomong jurus tak ini disik pak. Apa ngomong kalau ditanya polisi, gue sudah mas. Ya udah kalau nanti di pabrik kalau nonton, yo mau tadi di jualan aku nerang dari teman saya juga gitu. Bagan Nusa, Merdeka Bangsa, Bagan Nusa, benteng ulama, lahir dari dada Muhammad untuk agama bangsa dan negara. Gerak menangkan citra sempurna, budi pekerti, jiwa yang suci, menjunjung tinggi nilai berbangsa, berpegang teguh pada keyakinan Islam. La ghalibah illa billah, kami adalah pelindung bangsa. La ghalibah illa billah, kami adalah kesatria. La ghalibah illa billah, tiada
Bangga Nusa, Merdeka bangsa, bakar Nusa, benteng ulama, lahir dari dada Bung Karno untuk agama, bangsa dan negara. Gerak menangkan cita sempurna, budi pekerti, jiwa yang suci, menjunjung tinggi nilai berbangsa, berpegang teguh pada keyakinan Islam. La ghalibah illa billah, kami adalah pelindung bangsa. La ghalibah illa billah, kami adalah kesatria. La ghalibah illa billah, tiada yang dapat mengalahkan. La ghalibah illa billah, kecuali pertolongan dari Allah.